Wow, week 6. Can you believe it? Minggu ke-6. Cayo guys, tetap kuat, tetap semangat untuk mengikuti series Strong and Healthy Value. Dan pada minggu ini kita akan belajar satu value yang disebut Generous Church. Gereja yang bermurah hati, gereja yang compassion, gereja yang punya belas kasihan untuk orang-orang yang berkekurangan. So, Pastor harapkan bahwa kita menjadi gereja yang akan dikenal karena bermurah hati, punya belas kasihan kepada setiap orang. Let's honor everyone, let's honor the one yang memerlukan kasih, memerlukan bantuan. So, congratulations guys, be generous church. Yuk sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, senang ada di ibadah yang ketiga. Luar biasa melihat Bapak Ibu beribadah hari ini. Di luar sana begitu banyak orang ketakutan, tapi saya percaya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bisa katakan amin. Saya adalah gembala di Grow Center Manado dan ada salam dari jemaat Grow Center Manado buat Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Amin. Dan hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih buat Pastor Andi, Pastor Lia, tim pastoral memberikan kesempatan buat saya untuk sharing tentang Generous Church. Begitu kita berbicara tentang Generous Church, menjadi orang yang generous, kadangkala orang berpikir, wah gereja kalau udah bicara tentang generous, itu ujung-ujungnya pasti duit. Ujung-ujungnya ada proyek apa. Tapi saya mau katakan hari ini, siang hari ini, saya tidak akan berbicara tentang duit. Kita akan tetap generous, tetapi kita bukan berbicara tentang duit. Generous bukanlah berbicara mengenai apa dan berapa jumlah yang kita akan berikan, tetapi mengenai sikap hati kita ketika kita akan memberi. Katakan sikap hati. Sikap hati kita itu sangat penting ketika kita akan memberi. Memberi itu bukan hanya secara materi. Banyak hal yang kita bisa memberi di dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang tidak mau menjadi orang yang generous. Orang yang murah hati. Karena kalau kita menjadi orang yang generous, banyak yang berpikir saya takut kalau milik saya berkurang. Bahkan saya menjadi miskin. Itu kata dunia. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19 berkata demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Memberi menjadi generous bukanlah untuk orang lain. Memberi menjadi generous adalah untuk kita. Itu menjadi dasar untuk Tuhan bertindak di waktu yang akan datang. Katakan amin. Karena dengan kita menjadi generous, kita itu melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nanti di belakang kita akan belajar lebih banyak. Bahkan sebagian orang berpikir, oh saya pingin jadi generous. Saya belajar buku-buku tentang generous. Saya dengar khotbah tentang generous. Bahkan saya mengerti apa itu kemurahan hati. Tapi saya mau katakan, semua itu baik. Bahkan ketika kita berdoa untuk generous, semua itu baik. Tetapi itu tidak akan terjadi secara otomatis. Kita akan menjadi generous ketika ada sesuatu di tangan kita. Dan kita bisa berikan kepada orang lain. Saya mau katakan bahwa menjadi generous hanya akan terjadi saat kita action memberi. Katakan action. Tanpa action itu hanya NATO. No action talk only. Dan hari ini, siang ini kita akan belajar value generous dari Matius 25 ayat 30 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat selanjutnya, mereka berkata, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siang hari ini ada 6 zona kemurahan hati yang kita akan belajar. Apakah itu? Yang pertama, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, bahkan ketika aku ada di dalam penjara. Kita tunduk kepala sebentar. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Hamba-Mu berdoa engkau mengurapi setiap kami untuk kami mengerti nilai dari generosity Tuhan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Poin pertama dan poin kedua itu berbicara tentang ketika aku lapar, ketika aku haus. Ketika aku lapar beri makan kata Tuhan. Ketika aku haus beri aku minum. Hari-hari ini dunia lagi dilanda dengan kelaparan dan kehausan. Bukan hanya kelaparan dan kehausan secara jasmani, tetapi kelaparan dan kehausan secara rohani. Banyak orang-orang itu hari-hari ini desperate, benar-benar putus asa. Saya harus bagaimana Tuhan? Kalau aku lihat rumah tanggaku, kalau aku lihat anak-anakku, kalau aku lihat pekerjaanku, aku nggak tahu apa-apa Tuhan. Bukan naik tapi turun. Bukan jadi kepala tapi kayaknya rada jadi buntut Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kelaparan dan kehausan yang dialami oleh orang-orang, kebanyakan orang hari-hari ini, itu membuat mereka akhirnya menjadi orang-orang yang letih, lesu, tidak bergairah, bahkan putus asa di dalam hidupnya. Banyak kasus bagaimana orang akhirnya memilih mengakhiri dengan bunuh diri. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus tahu pergumulan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan sendiri akan memberikan kelegaan buat kita. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 35 berkata. Kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Sebagai orang-orang percaya biarlah kita tidak takut dengan apa yang kita akan makan, apa yang akan kita minum, kita pakai dan hari depan kita. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bicara tentang lapar dan haus. 2019 di awal tahun 2019 tiba-tiba Tuhan taruhkan di hati saya dan istri saya. Untuk kami melakukan yang namanya generous activity. Dan kami mulai lakukan setiap Selasa dan Kamis. Setiap Selasa dan hari Kamis. Kami kumpulkan orang-orang yang membutuhkan makanan secara jasmani. Ada sekitar 50-100 orang yang kami layani setiap minggu. 2 kali, Selasa dan Kamis. Mahasiswa-mahasiswa perantauan. Orang-orang yang menjadi cleaning service. Orang-orang yang nyapu di jalanan. Itu yang kami kumpul. Dan kami katakan, come, datang ke rumah ini, kami membuka pintu di rumah ini untuk Bapak Ibu bisa makan. Bisa kami layani. Dan saya wanti-wanti kepada para pengerja yang melayani di tempat ini, jangan pernah ajak mereka ke gereja. Justru waktu mereka lagi kumpul, kami bicara dan katakan seperti ini. Kenapa kami lakukan ini? Karena kami mau menghidupi nilai Generous Church. Karena inilah value gereja ini. Inilah value di rumah ini. Dan saya katakan kami percaya Bapak Ibu yang duduk makan, adik-adik yang duduk makan di tempat ini. One day, satu waktu nanti. Akan Tuhan berkati, Tuhan akan pakai buat berhasil di dunia kerja, di dunia bisnis. Engkau akan berhasil di dunia pemerintahan. Bahkan engkau akan diberkati dengan luar biasa. Saya tanya ke mereka, kalian percaya? Amin. Jika engkau sudah diberkati. Satu waktu nanti, engkau berjalan siang hari dan melihat ada rekan kerjamu, ada orang-orang yang bekerja di kantormu, membutuhkan makanan. Ingatlah,
hari ini engkau pernah ada di rumah ini untuk menerimanya dengan cuma-cuma, biarlah engkau lakukan itu untuk orang itu. Amin. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Firman Tuhan tadi katakan, kebaikan apa yang kita lakukan itulah menjadi dasar untuk masa depan kita. Amin. Dan itu kami lakukan. Puji Tuhan, setelah di akhir tahun 2019, kami tutup tahun 2019, kemarin kami sudah mulai lagi. Saya terima data, 1.848 orang yang sudah kami layani. Itu semua karena Tuhan beri kemuliaan buat Tuhan. Janji Tuhan jika kita memberi kepada orang lapar dan haus di dalam Yesaya 58 ayat 10 dan 11 berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan sendiri akan jadi pembela kita. Ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Hari-hari ini orang teriak kering, sulit ekonomi, mulai resesi. Tapi kalau engkau lakukan firman Tuhan, di waktu orang mengalami kekeringan, Tuhan sendiri akan memuaskan engkau. Amin. Itu yang janji dari firman Tuhan. Dan aku akan membaharui kekuatanmu ketika orang-orang lagi lapar dan haus, ketika letih, lesu. Di sisi yang lain, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, justru kekuatan kita dibaharui. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Poin yang ketiga, ketika aku orang asing, beri tumpangan. Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Firman ini diambil melalui pengalaman Abraham ketika Abraham mengizinkan ada 3 orang datang ke rumahnya, mampir, dijamu, dikasih nginap. Lewat hal itu justru yang terjadi adalah Sarah yang mandul dikatakan, di mana istrimu Sarah? Dan Sarah ketawa, di belakang tertawa, dipanggillah Sarah dan dikatakan, di waktu yang sama pada tahun depan engkau akan memiliki keturunan. Amin. Ketika kita generous membuka pintu rumah kita, Growth Center membuka pintu rumah ini untuk setiap Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini. Tidak melihat apa yang menjadi latar belakangmu, apa yang menjadi pengalamanmu. Tetapi kami menerima setiap Bapak Ibu apa adanya. Katakan amin. Bahkan kami gak tahan ketika awal tahun 2020 ini Jakarta dilanda oleh banjir. Pastor Andi, tim pastoral bertanya di ibadah saya ada waktu itu, adakah jemaat yang mengalami kena banjir? Ada beberapa yang kena banjir. Dan saya mau katakan slide berikutnya. Ada orang-orang dengan generous meninggalkan posisi jabatan mereka. Baik di Jakarta, di Bekasi. Teman-teman mereka mau turun. Lakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mereka datang bawa makanan, bawa pakaian. Orang yang kena banjir seakan-akan terisolasi. Tetapi mereka tidak biarkan itu terjadi. Mereka turun, berani. Bahkan sampai cuci piring. Saya katakan, wow. Ini yang luar biasa. Ketika ada di antara kita mengalami ini, biarlah kita ringan tangan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Katakan amin. Poin keempat, ketika aku telanjang. Waktu saya sampai di poin ini, tiba-tiba waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau bahas tentang apa poin ini. Tuhan bilang, taruhkan dalam hati saya, saat dosa menguasai hidup kita, kita adalah orang-orang yang telanjang di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telanjang. Kalau orang telanjang gak pakai baju, mudah untuk kita kenali. Tetapi banyak orang yang pakai baju secara jasmani, tetapi secara rohani dia itu telanjang di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan ke saya bahwa begini, ada satu kejadian di dalam Alkitab, di mana ketika Adam dan Hawa mengambil buah dan memakan buah yang
dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, mereka makan. Di dalam Kejadian 3 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata seperti ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kita tahu cerita ini. Tuhan datang dan Tuhan tanya, "Hai Adam, di manakah engkau? Kami nggak mau keluar, kami telanjang. Siapa yang memberitahu itu kepadamu? Apakah engkau mau makan buah itu?" Iya. Di ayat 21, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan tahu Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Dia bisa umumin di seluruh kerajaan sorga. Hei malaikat, dengar. Manusia yang kita taruh di taman itu telah melakukan dosa. Tetapi Tuhan memilih melangkah dengan cara yang berbeda. Diambillah kulit binatang, ditutupi mereka. Supaya tidak kelihatan ketelanjangan mereka. Hari-hari ini begitu banyak orang yang butuh untuk diterima, ditutupi. Dosa adalah dosa, pelanggaran adalah pelanggaran. Tetapi kita gak perlu membuka aib orang di muka banyak orang. Kita gak perlu membesar-besarkan masalah yang gak perlu jadi masalah. Bagian kita kalau kita mau generous, izinkan kita menutup mereka. Sambil memulihkan mereka. Kita benci dosa mereka. Kita benci pelanggaran mereka. Tapi kita mengasihi pribadi mereka. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu Petrus 4 ayat 8 berkata. Tetapi yang terutama. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi sedikit dosa. Banyak sekali. Kenapa kami katakan welcome home? Bahkan di Manado kami katakan, kami gak pernah cari pengerja, kami cari keluarga. Welcome home. Selamat datang di rumah ini. Ada yang katakan, Pastor, yang orang itu teman saya begini-begini. I don't care about that. Saya gak peduli dengan itu. Kalau orang itu mau datang, mau terbuka transparan. Bukankah kita menyebut home hanya adalah place of honesty? Ketika orang jujur, belajar menerima dia. Dan kita bisa menerima orang lain kalau ada kasih. Tanpa kasih sia-sialah semuanya itu. Amin. Dan kenakanlah kasih. Karena ketika kita penuh dengan kasih, kita akan menjadi orang-orang yang generous. Katakan amin. Poin kelima dengan cepat karena waktu. Ketika aku sakit, beri obat. Matius 9 ayat 10 dan sampai 13 berkata demikian. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12, Yesus mendengar dan berkata, yuk kita baca sama-sama sampai selesai. 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Setiap kita pernah menjadi orang berdosa. Setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya kelemahan. Tapi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang datang bukan untuk orang yang sehat. Tetapi datang untuk orang yang sakit. Bahkan datang untuk orang yang berdosa. Amin. Waktu saya berpikir jadi gembala seru. Jadi gembala keren. Jadi gembala hari Minggu akan ada orang-orang datang beribadah. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus baik.
Awalnya saya berpikir seperti itu. Tetapi ketika menjadi gembala, ternyata tidak seperti itu. Satu kali saya ditelepon jam 11 malam oleh jemaat, "Pastor, mohon maaf mengganggu malam-malam, ada apa? Saya mau minta tolong, bisa nggak doain istri saya?" "Oh boleh. Tapi bukan lewat telepon, Pastor. Kami di rumah sakit, saya barusan bawa istri saya ke rumah." "Oke." Saya bilang pamit ke istri saya, "Tolong topang bapak ini dan istrinya lagi dibawa di rumah sakit." Dan saya pergi ke rumah sakit. Sampai di sana doain ibunya. Begitu selesai doain, lagi ngobrol, tiba-tiba dokter datang. Waktu dokter datang, dokter katakan seperti ini, "Bapak, ibunya harus segera dioperasi. Kalau tidak ditangani malam ini, kami gak bertanggung jawab." Terus suaminya tanya, "Pastor gimana?" "Ya kalau harus operasi, ya harus operasi. Saya gak tengking, dalam nama Tuhan Yesus, keluar." Kita doakan, kita percaya, tapi kita harus percaya juga cara Tuhan lewat dokter. Katakan amin. Dan oke, semua prosedur disetujui. Terakhir dokter bilang, ada kemungkinan ketika operasi itu kita membutuhkan darah. Dan ditanya berapa orang untuk donor. Butuh 4 orang untuk mendonornya. Saya katakan, "Ibu darah, golongan darah apa?" "Golongan darah A." "Kalau begitu cari aja 3. Ditanya, dokter bilang, "Pak butuh 4, 3 aja. Sebab yang 1 sudah ada di sini." Kenapa saya harus memberi itu? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak ada duit yang melimpah untuk kasih di operasi. Tetapi saya punya darah A yang dia butuhkan. Kenapa saya mau memberi? Sebelum saya jadi siapa-siapa, sebelum saya dipulihkan oleh Tuhan, masih di dalam dosa. Yesus mau beri darahnya. Dia mau mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Kalau dia begitu generous, kenapa kita gak jadi generous? Siang hari ini saya gak minta Bapak Ibu untuk memberikan darah Bapak Ibu kepada orang lain. Tapi kalau apa yang ada padamu, engkau bisa lakukan, kenapa engkau tunda untuk lakukan itu? Amin. Poin yang ke-6 yang terakhir. Ketika aku dalam penjara, beri kunjungan. Katakan beri kunjungan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 berkata demikian, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung." Katakan amin. Kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ini yang harus kita lakukan. Beritakan kabar baik. Tahun kelepasan bagi setiap orang. Katakan amin. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Bisakah tundukkan kepala sambil tutup mata? Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biarlah genap firman-Mu yang berkata bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, ada atas setiap jemaat di tempat ini. Karena Tuhan telah mengurapi mereka dan Tuhan mengutus mereka untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, bahkan memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, bahkan menghibur orang-orang yang berkabung. Jadikanlah mereka Tuhan, orang-orang yang melakukan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat penutup di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Bolehkah kita baca bersama? 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi." Sedangkan yang diminta ada padamu. Yang diminta ada padamu bukan, sekali lagi saya katakan, bukan materi. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti engkau, orang yang pernah menusuk engkau dari belakang, dan dia menyadari hal itu dan dia datang kepadamu dan katakan, "Brother, sister, saya akui saya salah. Maafkan saya." Pilihan kita. Kita bisa katakan pulang, saya gak mau tahu,
besok nanti kita ngobrol. Saya nggak siap, hati saya nggak siap. Atau apa yang ada padamu, engkau berikan kepada dia. Satu kali saya pernah partneran berbisnis sebelum saya jadi gembala. 12 tahun yang lalu. Teman saya akhirnya apa yang menjadi komitmen gak diberikan. Lewat saya dan istri bahkan udah melepaskan itu. Kami udah melupakan. Sampai tahun kemarin tiba-tiba teman saya itu datang dan katakan seperti ini. Boleh gak kamu udah jadi gembala, boleh gak doain saya? Saya mau mulai suatu usaha yang baru. Saya tiba-tiba ada suara yang bicara, Chandra, ampuni dia. Maafkan dia. Berdoa buat dia. Saya langsung, wah Tuhan. Saya bilang ke teman saya, boleh gak kita, karena waktu itu kita di food court, boleh gak rumah kamu gak jauh dari tempat ini? Boleh gak saya pergi ke rumah kamu? Dan saya ingin berdoa buat kamu. Akhirnya saya buka 12 tahun yang lalu tanpa saya sadar, itu sangat menyakiti saya. Dan hari ini saya katakan kepada dia, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, ada istri saya sebagai saksi. Kamu gak punya hutang apa-apa sama saya. Hari ini apa yang membuat kita akhirnya ada jarak di dalam nama Tuhan Yesus oleh biru-biru darah Kristus. Semua itu ditutup, engkau adalah sahabatku. Dan saya berdoa melepaskan berkat buat sahabat saya. Kami pelukan. Nangis istri saya sampai bingung kok berdua ini nangis. Damai sejahtera sukacita Tuhan turun luar biasa. Dan waktu saya keluar dari rumahnya dia. Di mobil saya lagi nyetir. Tiba-tiba tanpa saya sadar. Hampir 12 tahun ada sesuatu di belakang saya yang begitu sakit. Yang membuat saya kalau duduk, kalau saya berjalan terlalu lama sakit di belakang. Tapi tiba-tiba seketika hilang. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Tuhan menyembuhkan. Apa yang ada padamu ketika orang datang? Apakah itu pengampunan? Apakah itu penerimaan? Apakah itu belas kasihan? Bapak Ibu yang tahu. Tapi saya mau katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Katakan amin. Ayat yang paling terakhir di dalam Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di awal gereja di Grow Center mulai setelah 6 bulan mulai gereja. Tiba-tiba datang seorang ibu dan mulai beribadah di tempat kami. Ibunya yang ada di tengah yang lagi duduk pakai kayak jaket hitam. Lagi family time ini. Yang lain pada berdiri, dia gak berdiri. Bukan dia gak mau berdiri. Tetapi memang dia gak bisa berdiri karena foto yang berikutnya. Kalau Anda lihat, namanya Ibu Desi. Beliau dari kecil mengalami cacat secara fisik. Dan ke gereja harus dengan kursi roda, harus ada yang bantu. Dari Grow Center awal mulai dia sudah ada. Sampai tahun kemarin waktu kami Natal. Dia tergabung di Grow Women. Ibu Desi tergabung di Grow Women. Dan mereka kan perform nyanyi sebuah lagu. Tiba-tiba ada pengerja tanya gini ke istri saya. Bu Gembala, boleh nggak Ibu Desi ikut nyanyi? Saya bilang nggak ada masalah untuk dia ikut nyanyi. Mungkin kalian lihat secara fisik dia itu mengalami kekurangan. Tetapi secara roh dia itu menyala-nyala dengan Tuhan. Amin. Dan akhirnya nyanyi. Cuman satu lagu di atas panggung waktu kami Natal. Dia nyanyi di tengah-tengah. 2 hari kemudian dia cerita, Pastor, bertahun-tahun saya dari wadah yang A, B, C, dan D. Saya selalu ditolak. Saya selalu disingkirkan. Saya gak pernah diterima. Saya dianggap seseorang yang kurang, orang yang penuh, bahkan ada yang katakan masa depanmu gak baik.
Kamu seperti ini karena dosa masa lalu orang tuamu. Kamu mengalami ini, begitu banyak penolakan. Sampai dia nggak berani, dia pingin melayani. Tetapi dia tahu diri. Dia katakan, saya tahu diri pastor. Tapi waktu pastor izinkan saya nyanyi di atas panggung itu. Cuman satu lagu, merubah persepsi saya terhadap Tuhan. Membuat sesuatu yang hilang dari hidup saya, dari hati saya, itu berubah. Berubah. Dan apa yang terjadi? Dia udah ikut semua prosedur. Next, 3 minggu yang lalu, dia menjadi salah seorang volunteer yang ada di depan pintu untuk ushering orang datang. Sesuatu yang robek. Sesuatu yang orang bilang, gak mungkin. Di rumah ini, this is a place of opportunity buat Bapak Ibu semua. Bahkan next, ketika lagi menyembah, orang-orang lagi menyembah, dia di belakang nggak lagi testing, nggak lagi main gadget. Udah berkali-kali dengar. Tapi dengan posisi dia mengangkat tangan, dia mengucap syukur. Saya mau katakan, waktu saya melihat dia mengangkat tangan seperti ini, saya minta mereka untuk foto. Saya nangis dengan Tuhan. Saya bilang, ketika orang-orang tertawan, ketika orang-orang telanjang, lapar, haus menjadi orang asing, Tuhan izinkan rumah ini memiliki kemurahan hati untuk membawa mereka naik seperti apa yang Tuhan inginkan. Bahkan ada satu ibu, dia katakan ini kepada saya waktu lihat si Desi lagi melayani. Pastor, kalau Desi dengan penuh kekurangan bisa melayani, izinkan saya melewati semua proses yang ada di rumah ini. Untuk pun saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan siang hari ini, menjadi gereja yang generous, menjadi pribadi yang generous, jangan jadi penonton. Jadi pemain. Jadi pemain, sebab Tuhan menunggu Bapak Ibu sekalian untuk jadi pemain. Setiap senyummu, setiap jabat tanganmu, itu menjadi berkat buat orang lain. Saya tutup dengan satu konklusi. We choose to be generous because we honor God. We honor the lost. And we honor everyone.